Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan membahas standar pemeriksaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Sebelum memulai pembahasan hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri sama Ramahdia, lalu ada teman saya Alia Sabania Amar dan Siti Nur Kamalia. Pertama-tama, apa itu pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, serta bukti guna mengecek apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar atau belum. Jadi secara umum, pemeriksaan pajak dilakukan karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Karena wajib pajak diberikan kepercayaan penuh, maka pemerintah melalui DJP perlu melakukan pengawasan dan pengujian agar pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara jujur, benar, lengkap, dan sesuai dengan aturan. Pemeriksaan pajak bukan hanya bertujuan mencari kesalahan wajib pajak atau menambah jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum, baik kepada negara maupun kepada wajib pajak. Melalui pemeriksaan, DJP dapat memastikan apakah pajak yang telah dilaporkan memang sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Di sisi lain, wajib pajak juga dapat memperoleh kepastian bahwa kewajiban perpajakannya telah dipenuhi dengan benar apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya pelanggaran. Baik, yang selanjutnya yaitu pasal 5 ayat 1 yang berbunyi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pada ayat ini merupakan landasan hukum yang menegaskan bahwa pemeriksaan pajak tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan insting subjektif pemeriksa. Ada aturan main yang wajib berupa standar pemeriksaan yang mengikat. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas, keadilan, dan kepastian hukum, baik bagi pihak otoritas pajak maupun bagi wajib pajak yang diperiksa. Analoginya sama seperti seorang akuntan publik yang wajib tunduk pada SPAP agar hasil auditnya sah dan diakui. Oleh karena itu, seorang pemeriksa pajak di ayat 1 ini juga wajib hukumnya mengikuti standar pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan oleh negara. Selanjutnya, pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Standar pemeriksaan, B. Standar pelaksana pemeriksaan, dan C. Standar pelaporan hasil pemeriksaan. Di sini dijelaskan bahwa standar pemeriksaan itu dibagi menjadi 3 pilar utama yang saling berurutan. Yang pertama, standar umum untuk mengatur tentang kapasitas orangnya, yaitu internal pemeriksa. Yang kedua, standar pelaksanaan untuk mengatur tentang proses kerjanya di lapangan. Dan yang terakhir, standar pelaporan, yaitu mengatur tentang output atau hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu pasal 5 ayat 3. Ayat ini fokus pada kompetensi dan etika individu pemeriksa pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, merupakan standar umum bagi pemeriksa pajak yang harus memenuhi minimal persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mendapat pendidikan dan atau pelatihan teknis yang cukup, serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Jadi, pemeriksa pajak harus memiliki bekal ilmu yang mumpuni melalui diklat teknis, perpajakan, dan keahlian akuntansi agar proses audit berjalan dengan akurat. Yang kedua, memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pajak. Integritas berarti jujur dan patuh pada kode etik, harus bebas dari suap ataupun korupsi.
Independensi di sini berarti tidak memihak dan bebas dari benturan kepentingan. Harus objektif dalam menilai data wajib pajak. Oke, selanjutnya itu ada pasal 5 ayat 4. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak harus mengikuti standar atau prosedur tertentu agar pemeriksaan berjalan objektif, sistematis, dan sesuai aturan berpajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, melakukan persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Jadi sebelum pemeriksaan dilakukan, pemeriksa itu harus menyiapkan data, dokumen, dan rencana pemeriksaan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua itu melakukan teknik pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Jadi pemeriksa wajib melakukan teknik pemeriksaan yang tepat seperti pengecekan dokumen, konfirmasi data, dan pengujian transaksi agar hasil pemeriksaan akurat. Kemudian yang ketiga itu ada mendasarkan hasil temuan pemeriksaan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi semua hasil pemeriksaan itu harus didukung bukti yang jelas serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak, bukan berdasarkan dugaan semata. Kemudian selanjutnya itu yang keempat ada melaksanakan pemeriksaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau DJP atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas wajib pajak, lokasi objek pajak, pajak bumi dan bangunan, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Tujuan poin yang keempat itu untuk memudahkan pemeriksa memperoleh data dan memastikan kondisi usaha yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu ada mendokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Jadi seluruh proses pemeriksaan wajib dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Isi KKP biasanya meliputi data wajib pajak, prosedur pemeriksaan, hasil pengujian, bukti-bukti pemeriksaan, dan kesimpulan pemeriksaan. Baik, yang terakhir adalah pasal 5 ayat 5. Ini adalah tahap akhir dari proses pemeriksaan. Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C minimal sebagai berikut. Yang pertama, laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Jadi, laporan hasil pemeriksaan ini tidak boleh mengada-ngada. Isinya harus sepenuhnya bersumber dari fakta-fakta yang dicatat di kertas kerja pemeriksaan atau KKP pada ayat 4 tadi. Lalu yang kedua, laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan, dan usulan pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Laporan ini wajib memuat struktur yang jelas, bagaimana pemeriksaan dilakukan, apa simpulan akhirnya, misalnya apakah ada yang kurang bayar pajak atau ada yang lebih bayar pajak, lalu apa usulan tindakan selanjutnya, serta informasi pendukung lainnya yang perlu diungkapkan agar laporan tersebut transparan dan akuntabel. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai standar pemeriksaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak pada bab 3. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Jangan lupa untuk komen dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.